Ismail alaihi salam. Munculnya sumber air Zam-Zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama Ustazah Kiki. Kiki hari ini akan menceritakan salah satu nabi. Kira-kira ada yang tahu tidak ya nabi siapa yang akan Ustazah Kiki ceritakan? Siapa? Nabi Ismail dan munculnya air Zam-Zam. Nah, mau dengar cerita lengkapnya? Oke, dengarkan baik-baik kisah Nabi Ismail dan juga munculnya air Zam-Zam. Kisah ini bermula dari seorang ayah yang bernama Ibrahim dan seorang ibu yang bernama Siti Hajar, mempunyai seorang anak yang masih bayi bernama Ismail. Suatu ketika, Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah supaya memindahkan istri dan juga anaknya ke kota Mekah. Lalu dibawalah istri dan anaknya ke kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, Siti Hajar pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami dalam keadaan yang sangat kurang?" Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya." Lalu Siti Hajar pun bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Siti Hajar, ini adalah perintah Allah." Lalu Siti Hajar pun mencoba untuk membesarkan hatinya. "Baiklah, wahai Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, aku akan ikuti." Lalu Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan istri dan juga anaknya, sampai melewati beberapa bukit dan tidak terlihat lagi istri dan juga anaknya. Di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim pun mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, semoga Engkau cukupkan makanan untuk anak dan istri hamba. Semoga Engkau melindungi istri dan juga anak hamba." Nabi Ibrahim pun memasrahkan istri dan juga anaknya yang masih bayi kepada Allah, agar supaya anak dan istrinya tetap dilindungi oleh Allah. Kemudian setelah beberapa saat, Nabi Ismail pun tiba-tiba menangis kencang sekali. Siti Hajar kebingungan harus bagaimana, karena kondisinya di kota Mekah saat itu masih sangat kosong sekali, masih sangat gersang, tidak ada sama sekali sumber air. Akhirnya Siti Hajar pun menggendong Nabi Ismail yang sedang menangis, berusaha untuk mencari air. Siti Hajar pun berlari-lari kecil dari satu bukit ke bukit yang lain, naik turun dari satu bukit ke bukit yang lain, dan bukit itu dinamakan Safa dan Marwah. Akhirnya tibalah Siti Hajar menaruh Nabi Ismail di salah satu bukit tersebut. Akhirnya setelah Nabi Ismail ditaruh oleh Siti Hajar, tidak tanpa disengaja, Nabi Ismail pun menangis sambil menghentak-hentakkan kakinya. Tiba-tiba di tempat Nabi Ismail menghentakkan kakinya tersebut, muncullah sumber air. Nah, sumber air tersebut dinamakan dengan air Zam-Zam. Wow, atas izin Allah ya teman-teman ya. Maka setelah mengetahui itu, Siti Hajar pun langsung mengumpulkan air tersebut dan meminumkannya kepada Nabi Ismail, sampai Nabi Ismail tidak kehausan lagi. Nah, Ustazah Kiki juga punya lagunya loh tentang air Zam-Zam ini. Mau dengerin nggak Ustazah Kiki nyanyi? Mau ya? Oke. Zumi, 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 air, air, air. Kumpul, kumpul, kumpul di kaki Ismail. Ibrahim ayahnya, Siti Hajar ibunya, berlari 7 kali, Safa ke Marwah. Nah, seperti itu lagunya teman-teman. Nanti teman-teman ikutin ya di rumah ya, dinyanyikan bersama-sama. Nah, sekarang sebelum Ustazah tutup nih, Ustazah Kiki punya 2 pertanyaan. Nanti yang bisa jawab pertanyaannya, silakan memberi jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa. Pertanyaan yang pertama, setelah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan juga anaknya yang masih bayi, yaitu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kembali ke kota mana ya? Tadi sudah saya sebutkan loh, Nabi Ibrahim kembali ke kota mana. Pertanyaan yang kedua, apa nama bukit tempat ibunya Nabi Ismail berlari-lari kecil sampai 7 kali tadi mencari sumber mata air untuk Nabi Ismail? Nah, sudah tahu kan jawabannya bukit apa? Nah, teman-teman, itu tadi kisah Nabi Ismail alaihissalam dan munculnya sumber air Zam-Zam. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan mengambil hikmah dari cerita tersebut ya. Sampai ketemu lagi dengan Ustazah Kiki di cerita Nabi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.